Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah Mekanika Kekuatan Material 2. Saya ingin mereview kembali pertemuan yang lalu mengenai metode integral ganda untuk mencari besarnya defleksi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas cara mendapatkan defleksi pada batang yang dikenai gaya terpusat di bagian tengahnya, seperti pada layar ini, dengan menjelaskan materinya menggunakan diktat. Tapi saya lihat mahasiswa akan mengalami kesulitan jika saya jelaskan seperti pada pertemuan yang lalu. Kami akan meringkas supaya mudah dipahami oleh mahasiswa. Kami akan meringkas menjadi lebih sederhana, yaitu batang AB di sini pada tumpuan A di sini, engsel, akan memberikan reaksi yang mana besarnya RA, reaksi pada A di sini W/2. W/2 ini dicari dengan menggunakan persamaan momen. Kemudian pada B juga begitu, dia nilainya sama. RA B di sini sama dengan RA karena beban W di sini berada di tengah-tengah. Kemudian di sini dianalisa pada kondisi batas dari B ke X, titik X di sini atau penampang X di sini, X besar, Kemudian X kecil di sini adalah jarak dari B ke titik batas, batas yang akan dianalisa, Nah, panjang daripada AB di sini adalah L, kemudian tengah-tengahnya itu L/2, L/2. Nah, persamaan dasarnya untuk momen bending pada satu titik, artinya di titik X di sini, X besar di sini, yaitu EI kalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Nah, di sini persamaan dasar untuk momen bending pada satu titik saja. Misalnya di sini titik X atau titik pada penampang X. Nah, kita awali dengan batas daerah dari 0 sampai L/2. Jadi X-nya di sini dari 0 sampai di sini L/2 panjangnya. Jadi dari B ke C di sini, titik-titik di sini yang mau kita analisa. Nah, persamaan dasarnya kita harus mencari M di sini. M pada X di sini, X besar di sini, artinya pada titik X di sini, itu besarnya momen itu adalah gaya, yaitu W/2 di sini kalikan garis tegak lurusnya yaitu X. Jadi W/2 dikalikan dengan X. Itu M pada titik X besar atau pada penampang X ini. Nah, ini. Sehingga MX, momen pada penampang X, momen pada titik X itu sama dengan WX, X-nya di sini jarak, sedangkan X besar di sini adalah titik momennya per 2 di sini. Nah, MX yang di sini masukkan di sini, M di sini, sehingga persamaan dasar di sini mulai berkembang. Jadi ini. Nah, kemudian di sini diintegralkan lagi menjadi EI DY per DX. Nah, di sini X-nya pangkat 1 menjadi X pangkat 2, 2-nya kalikan 2 di bawah di sini, 2 kuadratnya menjadi WX kuadrat per 4. Di sini ada C1, konstanta pertama. Nah, kita ingin menyelesaikan
ya, dy per dx di sini yaitu dengan kondisi batas. Kondisi batasnya di mana? Ya di sini, pada titik C di sini. Kita boleh saja kondisi batasnya pada titik B boleh. Misalkan di sini di titik B itu x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0 juga, karena x itu yang horizontal, y-nya yang vertikal. Nah, pada saat di titik B di sini x-nya sama dengan 0, x-nya di sini sama dengan 0, y-nya yang vertikal di sini juga sama dengan 0, nggak ada defleksi di sini. Kemudian di sini tapi ada penyimpangan, ada kemiringan. IB di sini ada kemiringan. Tetapi kan justru kemiringan di sini kan dicari. Maka di titik ini untuk kondisi batas untuk mencari dy per dx itu tidak bisa. Harus dipakai di titik C. Gitu. Titik C di sini ya kondisi batasnya yaitu L per 2. Ya, di titik C di sini yaitu panjangnya kan BC. Ya, X-nya ini BC. Ya, BC di sini L per 2. Jadi X-nya L per 2. Kemudian dy per dx-nya itu sama dengan 0. Artinya karena dia berada di tengah-tengah persis, di sini penyimpangannya ya itu 0. Penyimpangan itu kan diambil dari batang ke kelengkungannya miring. Kalau di titik A di sini dia batangnya melengkung dari awalnya ke akhirnya, di sini ada kemiringan, ya, ada kemiringan sudut. Sedangkan di tengah-tengah sini tidak ada kemiringan sudut persis. Ini sini horizontal 0. Makanya begitu ya. Nah, di sini 0. Nah, nilai X ini L per 2 dimasukkan ke variabel X, kemudian dy per dx-nya dimasukkan ke variabel dy per dx, maka akan ketemu C1. Nah, dimasukkan di sini, semuanya di sini, ketemu C1 sama dengan min WL kuadrat per 16. Nah, C1 di sini dimasukkan ke C1 di sini. Nah, ketemu di sini. II dy per dx sama dengan Wx kuadrat per 4 di sini dimasukkan. Nah, C1 dimasukkan di sini. Nah, kemudian inilah dy per dx-nya itulah ya, persamaan slope atau kemiringan. Nah, pada titik A di sini ketemu nanti A di sini X-nya berapa? X-nya ya sama dengan L dari B ke C di sini. Ya, L. Nah, ketemu kemiringan di titik sini. Kemudian di titik B di sini, IB di sini kemiringannya, I-nya ketemu berapa atau dx-nya berapa di sini? dx. Ya dimasukkan saja. Di sini X-nya sama dengan 0, ya. Dimasukkan X-nya sama dengan 0 di sini. Nah, ketemu nanti sudut kemiringannya. Nah, kemudian persamaan untuk kemiringan ini diintegralkan lagi. Dy per dx-nya menjadi y di sini. Nah, tapi x-nya menjadi pangkat 3, 3-nya dikalikan dengan 4 ketemu 12. Nah, di sini tinggal mengalihkan x saja. Nah, di sini ada C2 plus C2, konstanta yang kedua. Untuk menyelesaikan ini juga dengan menggunakan kondisi batas seperti di atas. Nah, yaitu pada titik B di sini. Pokoknya begitu kondisi batas itu, kalau tidak di ujung, ya di mana beban itu bekerja. Gaya atau W-nya itu bekerja di mana. Nah, di situ titik untuk mencari konstanta-konstanta di sini. Nah, di sini yang digunakan itu adalah di titik B. Kenapa tidak di titik C? Karena titik B itu yang bisa di sini ada Y-nya, Y sama dengan 0, sehingga dia bisa menolkan yang di sini. Karena di sini Y-nya ada nilainya. Nah, begitu ya. Kalau di sini Y-nya kita tidak tahu. Di sini X-nya sama dengan L per 2, dy per dx-nya sama dengan 0 kemiringannya. Tapi
dy per dx sama dengan 0 di sini kan tidak ada persamaannya. Nah, kemudian y itu sama dengan yc, defleksi yang paling besar y-nya kalau di titik c di sini. Nah, itu juga nggak tahu, maka ini nggak selesai. Nah, selesainya dengan kondisi batas di titik B, yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, di sini semuanya 0 di titik ini, nggak bergerak batangnya. Tidak bergerak ke kanan, ke kiri juga enggak, ke atas juga enggak. Sedangkan di sini dia bergerak ke bawah ke arah y. Itu. Sedangkan x-nya dia sama dengan L per 2 karena di sini di titik pada jarak dari B di sini L per 2 kalau di titik ini. Nah, dengan kondisi batas ini, maka C2 akan ketemu, yaitu sama dengan 0. Karena 0 dimasukkan 0, y-nya juga 0, ya udah C2 sama dengan 0. Sehingga di sini bisa disimpulkan yaitu persamaan defleksinya dari sini ini dimasukkan 0 akan ketemu persamaan ini. Jadi EI-nya ditaruh di bawah di sini ya, karena EI ini nilainya konstan, modulus elastisitas dan inersia anti dari penampang itu konstan ya. Nah, dimasukkan ke sini. Inilah persamaan defleksi. Kalau defleksi misalkan di titik B di sini ya, karena di titik B di sini x-nya sama dengan 0 ya, di sini x-nya ini sama dengan 0, maka y-nya 0. Kemudian di titik nanti jarak pada jarak di sini misalnya 1 begitu ya, jaraknya 1 cm misalnya. Ya, di sini x-nya sama dengan 1 cm, ini 1 cm, nilainya ketemu y berapa dia defleksinya ke bawah di sini. Ya, gitu ya. Kemudian persamaan untuk kemiringan I ya, di sini dy per dx ini EI-nya turunkan ke bawah di sini, ketemu di sini. Ini diambilkan dari sini. Nah, berapa kemiringannya? Nah, nanti akan ketemu. Nanti persis di titik C di sini pada jarak L per 2 dimasukkan x sama dengan L per 2. I-nya ini sama dengan 0. Gitu. Nah, ini ringkasan dari pertemuan yang lalu ya, supaya mudah dipahami. Selanjutnya kita kembangkan ya. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan ya di sini dengan persamaan defleksi pada kondisi beban seperti di atas ini, beban terpusat di tengah-tengah di sini, persamaan untuk defleksinya ini. Kemudian jika pada saat x sama dengan L per 2, yaitu defleksi persis di titik C di sini, di mana beban W bekerja, itu namanya YC. Nah, di sini yang paling maksimum, yaitu sama dengan min WL pangkat 3 per 48 EI. Nah, ini yang sangat populer ya di kalangan para mahasiswa dan para ilmuwan. Ya, persamaan ini pakai untuk menentukan besarnya defleksi ya, dan beban bending ya, uji bending ya di situ ya. Kemudian persamaan kemiringan ya, persamaan tadi dimasukkan di sini ya. Nah, pada saat x sama dengan 0 pada ujung B, nah di situ paling besar yaitu sama dengan IB ya. Kemiringan pada B di sini, kalau di sini IA ya, di sini IB miring, ini paling besar yaitu pada saat x sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan ke 0, nah, ketemulah di sini. Tinggal pindah ke sini. Satuannya radian bukan derajat ya. Kalau ingin derajat ya dikalikan dengan 180 dibagi pi. Nah, begitu. Nah, kemudian kita ke balok berikutnya, yaitu balok atau batang dengan tumpuan sederhana dengan beban terpusat eksentrik. Jadi bebannya satu terpusat, tapi dia tidak di tengah-tengah. Nah, begitu ya. Tidak sentris, tidak di tengah-tengahnya. Nah, pada tumpuan A di sini terhadap
beban W bekerja di sini, C, itu jaraknya A. Kemudian jarak dari C ke B itu B di sini. Nah, sekarang mau dianalisa ya, itu pada titik X, X besar di sini, yang jaraknya dari B di sini adalah X kecil. Ya. Beberapa buku ya, bahkan saya temukan lebih banyak buku ya. Ya, beberapa atau yang lebih banyak itu dari kanan ke kiri. Walau ada juga dari kiri ke kanan, tapi yang sering saya temukan itu dari kanan ke kiri. Ya. Nah, panjangnya AB itu L. Nah, di sini. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu reaksi pada A dan B di sini. Berapa nilainya? Nah, di sini RA itu sama dengan WB, W kalikan B per L di sini. Ini melalui persamaan keseimbangan momen. Ya, itu pada MKM 1, pada statika struktur itu sudah dibahas. Nah, di sini tidak perlu dijelaskan secara analitis lagi ya. Kemudian reaksi pada B di sini itu W kalikan A per L. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita selalu menggunakan persamaan momen bending pada satu titik, yaitu misalkan contohnya di titik X. Nanti pada jarak AC nanti di titik X berikutnya lagi di sini. Nah, dasarnya juga ini. Momen bending pada satu titik. Bukan satu beban di sini bukan ya, tapi satu titik. Titik mana dianalisa di situ. Nah, langkah pertama ya, kondisi batas atau pada daerah yang dianalisa di sini yaitu 0 sampai B. Artinya di sini dari B ke C, yaitu di titik penampang X di sini. Nah, kita harus tahu momen pada titik X di sini, kita harus tahu momennya untuk bisa menguraikan atau mencari nilai dy per dx dan y-nya. Yaitu saya gambarkan di sini supaya mudah dipahami ya. Berapa nilai m-nya di sini, karena di sini yang penting di sini m-nya itu momen pada titik itu yang paling penting ya. Nah, setelah kita tahu RB-nya di sini WA per L, sedangkan momen itu adalah gaya dikalikan jarak, momen pada titik X di sini yaitu gaya WA per L di sini kalikan X. Nah, begitu ya, jarak tegak lurusnya X. Nah, di sini sehingga MX sama dengan RB kalikan X, RB kalikan X sama dengan WAX per L. Nah, MX-nya di sini dipindahkan ke sini menjadi persamaan ini. Nah, selanjutnya di sini diintegralkan. Ya, integralnya nanti sampai 2 kali. Yaitu EI menjadi EI dx sama dengan WAX di sini dikuadratkan ya. 2-nya dikalikan 1 yang ada di bawah di sini, 1L di sini ketemu 2L plus C1. Nah, C1 di sini kita bisa mencari dengan ini kondisi batas. Kondisi batasnya mana? Ya di titik C di sini. Kalau di titik B di sini nanti nggak ketemu. Nah, pada saat di titik C di sini, Pak, kenapa tidak di titik X? Kondisi batas itu yang bisa menyederhanakan untuk mencari C1. Kenapa, Pak, tidak di titik X di sini, tidak di titik A, atau titik B? Di titik B nanti nggak ketemu. Karena di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, di sini Y kan nggak ada. Di titik X begitu, tambah rumit lagi. Di titik X di sini, X ya sama dengan X, ya nggak selesai lagi di sini. Kemudian dy per dx-nya nggak tahu lagi, tambah rumit nanti. Nah, yang bisa menyelesaikan di titik C. Titik C itu X-nya itu sama dengan panjangnya B di sini. Panjangnya B di sini. Titik C di sini. Kemudian dy per dx-nya kita tidak tahu, tapi kita beri variabel ya, dy per dx itu kan kemiringan. Kemiringan itu I. Kalau kemiringan di titik A ya I A.
kemiringan di titik B, IB. Di titik C, IC. Loh Pak, kenapa tidak sama dengan DY per DX sama dengan 0? Tadi yang di beban terpusat di tengah-tengah tadi sama dengan 0. Nah, kalau di sini karena dia tidak di tengah-tengah, nah dia ada kemiringan di sini. Di C ini ada kemiringan, ada nilainya. Karena ya defleksi maksimumnya tidak di titik C, tapi di titik antara C dan B. Nah, di beban maksimum itulah ya dia di defleksi maksimum itulah DY per DX sama dengan 0. Nah, DY per DX sama dengan 0 pada saat defleksinya maksimum itu kita tidak tahu. Yang tahu di titik C. Karena kita sudah pakai X-nya di sini di titik C. Nah, itu sama dengan IC. Sehingga X-nya di sini diganti B, DY dx-nya diganti dengan IC, maka C1 di sini ketemu sama dengan EI IC min WAB kuadrat per 2L. Nah, di sini masih ada ya IC yang belum tahu. Nah, kita harus mencari nanti. Gitu ya. Nah, sehingga C1 dimasukkan ke sini menjadi ini. Ya. Ini persamaan untuk kemiringan, tetapi IC di sini juga kemiringan belum tahu, berarti belum finish. Ya. Kemudian diintegralkan lagi di sini. Jadi integralnya sampai 2 kali dari persamaan momen ini diintegralkan 2 kali untuk mendapatkan kemiringan dan defleksi. Nah, dari sini diintegralkan ke sini, bukan dari sini ya, dari sini karena C1-nya konstanta ini sudah ada nilainya di sini. Dimasukkan di sini ketemu ini. Nah, di sini C2-nya yang perlu kita cari. Untuk mencari konstanta 2 ini dengan kondisi batas lagi seperti di atas. Nah, di sini yaitu pada titik B. Nah, tidak bisa di titik C. Titik C tambah rumit. Bisanya di titik B. B ini ya ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, kemiringannya IB-nya itu tidak tahu. Ya sama dengan IB begitu saja. Nah, kemiringan IB. Di sini kalau kita masukkan DY per DX enggak ada gunanya karena di sini tidak ada variabel DY DX. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa ini paham nih. Kenapa saya tidak cantumkan pada saat di titik B di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0, DY per DX-nya sama dengan IB. Ya, DY DX-nya sama dengan IB di sini. Ada kemiringan di sini. DY DX itu kan kemiringan. Nah, tidak saya cantumkan DY per DX-nya karena di sini tidak ada variabel DY DX. Ya, mudah-mudahan mahasiswa paham ini. Kalau nggak paham, ditanyakan lagi nanti. Nah, setelah variabel ini dimasukkan, maka C2-nya sama dengan 0. Nah, di sini 0, 0. Di sini dimasukkan X-nya 0, 0. Masukkan lagi 0, X-nya 0, ini 0. Tinggal C2 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan defleksi menjadi ini. Tapi di sini masih belum selesai karena masih ada IC. Di sini masih ada IC. Nah, kita mau selesaikan IC sekarang. Nah, saya gambarkan lagi di sini. Ya. Nah, IC PR ya, IC-nya PR. Nah, kemudian kita analisa sekarang pada daerah di sini antara B ke X di sini. Tetap menggunakan persamaan dasar ya, persamaan dasar momen bending satu titik di sini. Nah, ini pada batas 0 sampai L. 0 sampai L itu dari B ke C diambil di sini X di titik antara A ke C. Nah, di sini. Jadi batasnya X di sini ya, sampai di sini. Nah, kita harus mencari momen di sini. Momennya berapa? Nah, saya ingin menggambarkan ya, kepada mahasiswa ya. Kita gambar lagi ya. Dari batang dari B ke C ini berapa momennya? Ya, kita harus gambarkan dulu.
gaya gaya RB di sini, kemudian W karena ada gaya W di sini. Nah, berapa jarak dari X ke C di sini? Yaitu X min B. X min B di sini. Nah, ini jaraknya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa menentukan berapa momen di titik X. Berapa momen di titik X besar di sini ya. Ketemu di sini. WA ya, WA per L di sini gaya ini dikalikan dengan X itu arahnya CCW ke atas begitu ya, positif. Nah, kemudian W di sini dikalikan dengan jaraknya X min B di sini arahnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti min. Nah, sehingga di sini min W ya, min W dikalikan X min B di sini. Jadi gaya kalikan jarak, tapi karena dia ke bawah negatif di sini. Nah, ini kita masukkan nilai mx-nya ini ke persamaan dasar di sini. Mx-nya di sini. Nah, ketemu ini. Nah, ini harus diintegralkan lagi. Integralkan lagi menjadi dy per dx di sini. Nah, x-nya ini dikuadratkan kalikan 2L. Kemudian, nah, Anda jangan bertanya. Ya. Di sini kok menjadi seperti ini? Nah, ini di kalkulus ini. Kalau saya jelaskan ini menjadi bertambah panjang. Ya, bertambah panjang materinya ya. Nah, Anda pelajari lagi. Nah, baru plus C3. Nah, C pertama kedua itu pada penampang BC tadi, sekarang konstanta ketiga. Untuk menyelesaikan nilai C3, kita menggunakan kondisi batas. Kondisi batasnya di mana? Ya kalau di dx itu ya di sini lagi. Nah, begitu. Nah, supaya ketemu nanti sama-sama IC-nya itu. Nah, kondisi batas di titik C di sini yaitu X tetap sama dengan B, dx sama dengan IC. Sehingga ketemu di sini C3, semua variabel dimasukkan, ketemu C3-nya ini. Nah, selanjutnya C3 di sini dimasukkan ke persamaan kiri ini. Nah, ketemu di sini. Ya, dimasukkan ke sini, ketemu sini. Lebih panjang lagi. Yaitu EI dx sama dengan WAX kuadrat per 2L min W dikalikan dengan X min B kuadrat dalam kurung di sini per 2 plus EI IC ya min WAB kuadrat per 2L. Nah, di sini persamaan kemiringan tetapi IC-nya masih menjadi masalah ya. Kemudian persamaan kemiringan ini diintegralkan lagi untuk mendapatkan defleksi Y. Nah, untuk di sini ditambahi plus C4 ya. Kalau diintegralkan di sini X-nya pangkat 2 menjadi pangkat 3. Nah, semua pangkat 3 ya. Nah, untuk bisa ketemu ini Anda harus belajar kalkulus lagi ya. Kalau ini tinggal tambahi, yang ini tinggal tambahi X begitu saja ya. Nah, C4 dapat cari dengan kondisi batas, yaitu batas di titik B. Oh, di sini di titik A ya. Kalau di titik B sama dengan 0 ya. Ya, titik B sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya. Ini 0, 0 ya, 0, C4 juga sama dengan ini nanti EI. Ini bisa juga ya. Kondisi batas di titik B ini juga bisa. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, bisa juga. Tapi dalam buku ini ya X-nya di titik A di sini, di titik A di sini, ujung A, yaitu X sama dengan sama dengan L, ya panjangnya di sini L, ya, dan Y sama dengan 0. Ya, kalau di titik B di sini X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kalau di titik A di sini X-nya sama dengan L, Y-nya sama dengan 0. Bisa, mana-mana bisa. Ya. Nah, sehingga ketemu C4-nya itu ini. C4-nya ini.
Nah, ini dimasukkan ke persamaan ini sehingga menjadi, Masya Allah, panjang ya. Nah, ini persamaan untuk defleksi tetapi belum tuntas karena di sini masih ada IC. Nah, kita harus menuntaskan. Nah, persamaan untuk kemiringan. Nah, di sini ini ya, kita pindahkan lagi ya. Persamaan kemiringan tadi ya. Nah, misalnya X sama dengan B di titik ini, di titik di mana gaya bekerja tadi, di titik C di sini itu X sama dengan B ya. Nah, akhirnya ketemu EI kalikan IC sama dengan ini. Nah, akhirnya ketemu IC di sini. Nah, IC dimasukkan ke sini. Nah, ketemulah sekian. Jadi kalau mahasiswa memasukkan nilai IC sama dengan WAB pangkat 3 per 3 EI di sini, di bawah di sini, dimasukkan nilai IC-nya ke sini, maka ketemu ini. DY per DX sama dengan WA per 6L EI. Nah, Anda bisa ngutak-ngatik mahasiswa. Ketemu seperti ini persis. Ya. Nah, disinilah ketika X sama dengan 0, nah ketika X sama dengan 0, berarti di titik B di sini. X-nya di sini sama dengan 0, titik B di sini. Nah, itu sama dengan IB, kemiringan IB di sini. Kemiringan IB di sini. Kemudian pada saat bukan sama dengan 0 di sini ya. Titik IA ini sama dengan L ini ya. Nah, ini sama dengan L. Nah, ini nanti saya ralat di sini ya. X-nya itu sama dengan L di sini, bukan ini, salah tulis ini ya. X sama dengan L ya. Dimasukkan X ini sama dengan L, ketemu IA. Kemiringan di titik A di sini. Nah, gitu. Kemudian persamaan defleksi. Nah, dipindahkan tadi ya. Pindahkan tadi. IC-nya sama dengan ini, dimasukkan ke sini, maka ketemu ini. Jadi kalau mahasiswa ya, IC-nya sudah ketemu ini tadi, dimasukkan ke persamaan ini, maka defleksinya ketemu di sini. Nah, kalau kita ingin memasukkan hubungan antara jarak dengan defleksi ya, jarak defleksi, dia ke bawah defleksinya ya. Nanti ketemu min 1, min 2, min 3, satuannya milimeter ya. Karena dia ke bawah, kalau ke atas dia positif ya, positif. Nah, di sini misalnya di titik ini ya. Di titik pertama di sini X-nya sama dengan 0. Dimasukkan di sini. 0 0 0. Ini titik 1 ya, bukan. Ini harusnya 0 di sini ya. Titik pertama di sini. Ini harusnya 0 ya, 0 1 2 3 dan seterusnya ya. 10-nya ada di sini ya, keliru ini. Nah, nanti saya rubah ya, sebelum saya copy saya kirim kepada mahasiswa. Di sini adalah titik 0, jaraknya 0 ya. Nah, di sini dimasukkan 0, maka ketemu ya, Y-nya juga 0. Pada saat di sini X-nya itu sama dengan 1, dimasukkan di sini 1, ketemu berapa Y-nya, ditarik ke kiri, kasih titik di sini, tarik ke kanan, ketemu titik di sini, dan seterusnya sampai Y di sini sama dengan panjangnya L, tidak tahu L-nya berapa ya, sehingga membentuk kurva seperti ini. Nah, misalnya tadi titik C di sini karena dia tidak di tengah-tengah di sini, kira-kira di sini. Nah, di sini. Nah, dia kan tidak defleksi maksimum di titik ini. Defleksi maksimumnya itu
di antara B ke C di sini. Nah, defleksi maksimum tidak di W ini bekerja. Nah, begitu ya. Ini grafik hubungan antara jarak ini sepanjang baloknya, sepanjang balok ini ya, di sini ya. Ke kanan di sini X-nya sama dengan 0 ya. Ini satu, ini bukan jarak ya. Nah, di sini pada saat titik ini yaitu panjangnya L. Jadi mulai dari kanan ke kiri. Nah, nilai-nilainya dimasukkan ke defleksi di sini. Kemudian masuk ke batang berikutnya, yaitu batang tumpuan sederhana dengan beban terdistribusi merata. Nah, contohnya seperti ini. Batang AB ditumpu ya, atau balok AB di sini mendapat beban merata W ini satuannya Newton per panjang. Satuannya Newton per L. Ya, berapa panjangnya, bukan panjang batang. Ya, per unit panjang. Bisa saja W-nya ini bekerja tidak sepanjang batang AB, tapi pada sebagian saja. Bisa di sisi kanan, bisa di sisi kiri. Ya. Nah, kemudian jarak dari B di sini adalah X kecil, kemudian di titik X besar di sini, titik yang akan dianalisa, panjang batangnya itu L. Nah, ini dalam contoh ini beban meratanya sepanjang AB. Jadi W di sini satuannya Newton per meter, begitu ya. Nah, kita harus mencari berapa RB dan RA, yaitu dengan persamaan keseimbangan momen. Ya. RA sama dengan WL per 2. RB juga sama karena merata di tengah-tengah. Ini beban merata itu seperti balok ya, atau balok pada jembatan itu, di atas balok itu dikasih aspal ya. Dikasih aspal atau cor-coran yang merata, ketebalannya merata, dan bebannya pun akan menjadi merata. Jadi aspal di atas balok sebuah jembatan, nah itu namanya beban merata. Kemudian ketika ada mobil berjalan di sini, nah itu sudah mendapatkan dua beban mobil itu dan beban merata dari aspal. Gitu ya. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan WL per 2-nya di sini. Yang perlu saya jelaskan nanti ya momennya. Ini tetap menggunakan dasar momen bending pada satu titik ini. Nah, yang mau kita analisa itu batas daerah ya 0 sampai L. Jadi X-nya di sini 0 sampai L berarti dari B ke A langsung. Dari B ke A langsung. Nah, kita mencari dulu M-nya ini, momen pada titik X besar ini. Ya. Berapa? Nah, kita analisa satu persatu dulu. Nah, pada saat yang kita analisa di titik X di sini jaraknya dari B itu X kecil di sini, ya. Kemudian gaya reaksinya itu WL per 2, kemudian W-nya di sini merata pada sepanjang X di sini. Ya. Nah, ini kita mau menjadikan W beban merata ini menjadi beban terpusat. Nah, seperti ini ya. Ini sinonim, sama antara gambar kanan dan kiri di sini sama. Nah, supaya mudah mendapatkan MX, ini harus diurai. W di sini menjadi beban terpusat, tepatnya di tengah-tengah, yaitu X per 2 dari X di sini. Dari B juga X per 2 sama. Tapi kenapa dicantumkan X per 2? Karena di sini ada jarak antara gaya bekerja, yaitu WX, dikalikan dengan X per 2. Ya. Nah, sedangkan nilai dari beban terpusatnya itu adalah beban merata ini dikalikan dengan panjangnya dari B ke
penampang X di sini, yaitu W dikalikan dengan X. Karena satuan daripada W tadi adalah beban per unit panjang atau Newton per meter. Nah, Newton per meter dikalikan dengan meter di sini, X kecil di sini, ketemu Newton. Nah, di sini baru beban terpusat. Beban terpusatnya Wx atau segi 4 di sini. Ya, segi 4 di sini. Yang ke bawah di sini W, yang panjang di sini X. Jadi sisi horizontal yang panjang ini X ini, kemudian gaya yang ada panahnya. Nah, panah itu kan vektor. Nah, W di sini vektor. Nah, luasan daripada segi 4 panah-panah ini itulah sama dengan beban terpusat menggantikan. Jadi beban terpusat ini menggantikan beban merata W di sini. Nah, sehingga momen di titik X ini itu sama dengan ini. WL per 2 dikalikan dengan X, dia positif karena ke atas. Kemudian negatifnya min Wx kalikan dengan X per 2. Jadi Wx ini gaya di sini dikalikan jaraknya dari X ke Wx ini, yaitu X per 2. Momen itu kan gaya kalikan jarak. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Sama, Wx kalikan X per 2 kan Wx kuadrat per 2. Di sini WL per 2 kalikan X ya, WLX per 2. Nah, mudah-mudahan semakin gamblang. Nah, ini kita integralkan. Belum kita integralkan. Persamaan dimasukkan ya. Persamaan F-nya dimasukkan ke sini ya, ketemu persamaan integral ordo 2, kemudian diintegralkan lagi. Diintegralkan lagi ya. Menjadi ini ya, ada C1 konstanta pertama. Nah, untuk menyelesaikan C1 lagi dan lagi menggunakan kondisi batas. Kondisi batasnya di mana? Ya. Di sini karena dia merata pada seluruh panjang balok ini, kita cari D per dx-nya sama dengan 0 itu di mana? Ya di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Itu D per dx sama dengan 0. Kemiringannya itu sama dengan 0. Melengkung persis di tengah-tengah. Itu tidak ada kemiringan dia. Persis di tengah-tengah. Jadi ada garis horizontal dengan garis melengkungnya itu tidak membentuk sudut di titik itu. Ya, di titik itu. Nah, rupanya terjadi pada X sama dengan L per 2. Lupa kenapa tidak di kondisi batas titik B? Boleh. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, di sini kan variabel Y tidak ada. Nah, persamaan ini kan variabel Y-nya tidak ada. Misalkan kita buat di titik B, Y sama apa? X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, Y-nya mau kita masukkan di mana? Nah, itu kondisi batas yang tidak bisa diberlakukan di persamaan ini. Yang bisa itu ya ini, yang ada unsur kemiringannya, karena di sini ada dy per dx. Nah, ini sama dengan 0. Pak, kalau misalkan persis di titik x di sini, Pak, boleh. Misalkan di sini x sama dengan berapa ya? Sama dengan L per 4 misalnya, bukan L per 2 tengah-tengah di sini. L per 4. Boleh. Tetapi dy per dx-nya kita tidak tahu. Nah, tambah rumit ini. Kita ingin menyederhanakan sehingga C1 ketemu di sini. Dimasukkan X-nya di sini L per 2 ya. Di dx-nya 0, di sini 0. Nah, ketemu C1 sama dengan min WL pangkat 3 per 24. Nah, C1 di sini nilainya dimasukkan persamaan yang kiri ini, maka ketemu di sini. Persamaan di sini persamaan untuk kemiringan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Di sini kemiringan maksimum pada saat ya, pada kondisi X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Titik B dan titik A di sini
maksimumnya ya. Sehingga IB-nya itu sama dengan ini. Jadi ketika IB dari X sama dengan 0, X sama dengan 0 dimasukkan di sini. X pada X-nya dimasukkan sama dengan 0, ini 0. Ya, maka dy per dx-nya ini sama dengan IB kan, titik B ya. Nah, ketemu ini. Sudah ketemu kemiringannya, satuannya radian. Nah, kita tulis ulang lagi karena defleksi persamaan defleksinya itu belum ya. Nah, ini persamaan untuk kemiringan. Nah, ini kita integralkan lagi untuk mendapatkan Y atau defleksi Y-nya di sini. Ya. Nah, ketemu ini. Ini ketika kita integralkan, ketemu persamaan ini plus C2, konstanta kedua. Untuk mencari C2, ya, kita harus tahu kondisi batasnya, yaitu titik B di sini. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sehingga ini dimasukkan, semua nilainya, ternyata C2-nya sama dengan 0. Ya sudah, ini persamaan finish ini. Ya, persamaan defleksinya ini. Inilah dinamakan persamaan defleksi. Nah, defleksi maksimalnya itu pada posisi X sama dengan L per 2 di tengah-tengah di sini. Dimasukkanlah L per 2 ini ke variabel X di sini. Nah, sehingga ketemu YC. Artinya di sini ada titik C yang maksimum. YC sama dengan ini. Jadi mahasiswa tinggal masukkan saja panjang batangnya berapa, beban meratanya berapa, modulisasi dari pengujian diberitahu, I-nya ini inersia penampang ya, dari dimensi balok. Biasanya balok diberitahu di sebelah kanan gambar di sini berapa lebar kali tingginya. Kalau dia ini persegi, kalau dia bentuknya I diberitahu semua. Ya, kalau dia bentuknya lingkaran diberitahu diameternya berapa. Nah, di sini bisa diinformasikan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.